Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Tafaqun alaih. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa atba'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was shalihin wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin was sufiyatil muhaqqiqin wal a'immatil mujtahidin, khususan ila Syekh Muhammad Muhajirin min Amsar ad-Dari, summa ila Syekh Yasin bin Isa al-Fadani, summa ila hadratus Syekh Ki Haji Hashim Ash'ari, Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah, Ki Haji Bisri Sansuri. Ila hadratil masyayikh fi jam'iyah Nahdlatul Ulama wa ila arwahi masyayikhina al-ahya'i minhum wal amwat. Taghammadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanih wa hafizahumullah bisihhah wal afiyah was salamah wal barakah. Wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa bi barakatihim fid dharaini amin. Wa bi niyatis sahlah li fahmi hadal kitabi wal amali bih. Syai'ul lillahi lahum wa lanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta falakal hamdu maulana kama akramta fafahamta wa qulta wa qaulukal haqqu wa wa'duka sidqu sanuqri'uka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fafahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adamal asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfaza ma mananta bihi alaina kama hafizta alaihim wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Materi kita pada malam hari ini tentang fikih
kitab Al-Ghoyah wa Takrib, bahasan tentang siwak. Ya, tentang siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaimi. Wa huwa fi salasati mawadi'a asyaddu istihbaban. Inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi wa indal qiyami minan naumi wa indal qiyami ila salati. Siwak, atau bisa juga diterjemahkan siwak di sini adalah menggosok gigi, bisa ya, menggosok gigi. Siwak pengertiannya secara bahasa adalah menggosok dan alatnya. Nah, itu namanya siwak. Jadi secara umum yang disebut siwak itu adalah menggosok dengan suatu alat. Nah, itu namanya siwak. Secara umum berarti apapun bisa disebut dengan siwak. Seperti kita menggosok motor kita, kendaraan kita, seperti mobil juga, setelah kita cuci lalu kita gosok ya dengan menggunakan habis dicuci kanebo. Iya. Oke, kanebo. Nah, itu berarti bisa juga disebut siwak. Ya. Pokoknya setiap sesuatu yang kita gosok menggunakan alat apapun itu namanya siwak. Nah, ini pengertian siwak secara umum. Dan tentunya yang dimaksud dalam fikih adalah pengertian siwak secara khusus. Pengertian siwak secara khusus, yaitu isti'malu audin wa nahwihi fil asnani wa ma haulaha li idhabit taghyiri wa nahwihi biniyatin. Siwak itu adalah secara khusus, dan ini yang dimaksud dalam ilmu fikih, yaitu menggunakan kayu dan yang lainnya untuk menggosok gigi. Nah, ini berarti lebih khusus lagi ya. Tadi awalnya secara umum apapun yang bisa digunakan untuk menggosok itu disebut siwak. Bisa ke mobil, bisa ke tembok, bahkan bisa ke binatang. Itu secara umum. Nah, sekarang yang secara khusus, apapun alat itu yang kita gunakan untuk menggosok gigi. Nah, udah berarti nggak bisa buat mobil, kendaraan, motor, nggak bisa buat binatang, nggak bisa buat tembok, ya, nggak bisa buat besi, nggak bisa. Udah, itu bukan siwak secara khusus gitu. Nah, jadi siwak secara khusus yang pertama adalah alat apapun yang kita gunakan untuk menggosok gigi. Berarti kalau alat apapun ya tentunya sesuai dengan giginya. Jangan mentang-mentang alat apapun untuk menggosok gigi boleh pakai sikat radiator lah, jangan. Iya, kawat lah, jangan. Maksudnya apapun boleh digunakan, tapi yang sesuai dengan giginya, ya. Jangan mentang-mentang alat apapun boleh. Berarti bisa dong sikat radiator lah, jangan. Kawat lah, jangan. Gitu ya. Jadi yang pertama, menggunakan alat apapun boleh, ya.
untuk menggosok gigi. Nah, yang kedua gigi, untuk gigi ya, untuk gigi, bukan untuk yang selain gigi, bukan. Nah, ini siwak secara khusus. Yang ketiga, dalam definisi siwak secara khusus, yang ketiga tujuannya menggosok gigi untuk menghilangkan perubahan, ya, perubahan dari yang bau enggak enak menjadi enak, perubahan dari warna gigi yang kuning menjadi putih. Nah, itu dia. Terus apa lagi kira-kira? Selain warna kuning berubah jadi putih, selain bau mulut enggak enak jadi enak, selain itu apa lagi? Kotoran. Hah? Iya, menghilangkan sisa-sisa makanan yang nyempil, yang nyalip. Yang nyalip atau nyelip, yang nyempil di sela-sela gigi. Nah, itu dia. Itu yang ketiga tuh, definisi siwak secara khusus. Dan yang keempat, harus ada niat. Ya. Jadi sekalipun dia bersiwak, dia pakai sikat gigi, sikat untuk gigi menghilangkan warna kuningnya, tapi dia nggak niat, nggak disebut siwak. Ya, berarti harus ada niat. Harus ada niat. Nah, supaya gosok gigi kita pas bangun tidur atau nanti mau tidur bisa mendapatkan pahala sunnah seperti siwak, niat sebelum kita mulai gosok gigi, niat, saya berniat gosok gigi karena Allah Ta'ala, sunnah karena Allah Ta'ala. Udah pakai bahasa Indonesia aja. Saya menggosok gigi sunnah karena Allah Ta'ala. Lah iya, mau pakai apa? Sabun cair. Oh. Iya, pakai odol. Odolnya apa terserah dah, mau Ciptaden, mau Pepsodent, mau Siwak App. Ya. Terserah. Nah, itu pengertian siwak secara khusus. Apapun boleh digunakan alatnya. Yang kedua, tapi untuk gigi. Oh, berarti nggak umum lagi kan? Yang ketiga, tujuannya untuk merubah warna gigi kuning menjadi putih, bau mulut jadi enak, sisa-sisa makanan yang pada nyelip di sela-sela gigi jadi pada hilang, jadi pada copot gitu ya. Yang keempat, harus ada niat. Kalau nggak niat, nggak jadi siwak. Kenapa harus ada niat? Siwak ini bagian dari ibadah. Ya, siwak ini bagian dari ibadah. Antara perbuatan ibadah dengan bukan ibadah, itu yang membedakan adalah niat. Ya, seperti teman-teman nih, mulai berangkat kerja, apapun pekerjaannya selama itu baik, kalau dia niat sebelum berangkat, itu pekerjaannya bernilai ibadah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat kerja ini untuk mencari bla 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 bla. Karenamu ya Allah gitu. Atau nggak pakai begitu, saya niat kerja hari ini karena Allah Ta'ala. Udah jalan, bisa. Nah, pekerjaan dia pada hari itu betul-betul menjadi ibadah gitu ya. Ibadah yang bernilai ibadah, pekerjaan yang bernilai ibadah. Gitu. Ya, kalau dia nggak niat, ibadah juga nggak. Iya, tapi ibadahnya bukan menjadikan kerjaannya itu ibadah, tapi dia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Berarti kalau ngomong kebutuhan keluarganya, ya bisa anak istri, bisa saudara, bisa orang tua. Nah, itu makanya siwak itu harus ada nih niat. Kalau nggak niat, nggak jadi ibadah.
Ya, kalau nggak niat nggak jadi ibadah. Oke, sekarang rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya, rukun siwak itu ada 3. Yang pertama mustakun. Yang kedua wa mustakun bihi, yang ketiga wa mustakun fihi. Yang pertama orangnya atau subjeknya, pelakunya, manusianya. Nah, itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, alatnya yang digunakan untuk bersiwak. Apa aja? Bisa betul-betul alat siwak, kayu apa namanya? Arok. Kayu arok yang biasa orang pada bawa pulang dari Mekah tuh ya, pada ibadah haji dan ibadah umroh, itu namanya kayu arok. Yang ketiga mulutnya. Nah, itu rukun siwak 3. Orangnya, alatnya, mulutnya. Kalau di antara 3 rukun ini nggak ada, ya nggak bisa disebut siwak. Iya. Ya. Itu. Jadi orangnya, alatnya, mulutnya. Nah, ini rukun-rukun siwak. Siwak itu termasuk daripada syariat para nabi sebelumnya. Berarti nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad SAW pun mereka melakukan siwak. Di antaranya ada yang bilang dimulai dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang untuk orang-orang terdahulu nabinya aja, umatnya enggak. Nah, kalau kita nabinya juga dan umatnya. Nah, itu ada yang bilang begitu. Jadi sekalipun siwak itu syariat terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad SAW, itu untuk nabinya doang, umatnya enggak. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW untuk nabinya juga dan umatnya. Nah, di sini ada yang mengatakan bahwa siwak pun termasuk daripada sunnah wudu. Ya, sunnah wudu. Kapan posisinya? Posisinya itu ada yang mengatakan sebelum mencuci 2 telapak tangan. Jadi sebelum kita mencuci 2 telapak tangan ketika kita mau berwudu, di situ kita siwak dulu. Ya, baru cuci tangan dan seterusnya sampai selesai wudunya. Maka di situ siwak termasuk daripada sunnah wudu.
Ada juga yang mengatakan setelah mencuci kedua telapak tangan. Yang mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat yang pertama, sebelum mencuci telapak tangan. Terus siwak itu hukumnya sunnah. Ya, siwak itu hukumnya sunnah pada setiap keadaan, pada kondisi apapun. Nah, itu sunnah. Bahkan bisa juga bersiwak itu menjadi wajib. Kadang-kadang bersiwak itu bisa jadi wajib. Ketika kapan? Di antaranya adalah kalau orang merasa terganggu dengan bau mulut kita. Mulut lo bau. Mulut lo bau naga, bisa yang dari kata gitu. Gue nggak sanggup dah ngobrol sama lo dah, lu sikat gini sudah. Nah, ini berarti wajib. Ya. Sikat gigi di situ hukumnya wajib. Karena itu menyakiti, ya, dia merasa terganggu dengan bau mulut kita. Apalagi sampai ditandesin sama dia, mulut lo bau naga. Gue nggak sanggup dah ngobrol sama lo dah. Nah, itu wajib kalau udah sampai begitu. Ya, kalau udah sampai begitu wajib. Ada juga katanya bisa jadi haram. Waduh. Bisa jadi haram apabila kita pakai alat siwak punya orang tanpa izin. Nah, ini mungkin pengalaman pada saat kita masih muda, terus tidur bareng sama temen gitu ya. Bisa aja pakai sikat giginya bareng gitu kan. Iya, apalagi kan nggak ada istilah ntar lu bahaya dia punya penyakit mulut gini, itu mah nggak ngaruh dah. Yang penting bisa lah sikat gigi. Nah, kalau kita make sikat gigi orang tanpa izin dan dia nggak redo, nah itu haram. Haram. Pada setiap kondisi apapun, ya, kondisi apapun disunahkan untuk bersiwak. Ya, setelah, kalau menurut kedokteran kan sikat gigi itu setelah makan, sebelum tidur. Ya mungkin kalau itu sikat giginya ya, kalau itu sikat giginya. Nah, kalau bersiwaknya, nah itu setiap kondisi gitu ya. Setiap kondisi kalau bersiwaknya pakai kayu arok tuh ya. Kayu yang itu yang dibawa sama teman-teman kita yang saudara-saudara kita yang habis dari Mekah, Madinah atau haji dan umroh. Kecuali setelah gelincir matahari bagi orang yang berpuasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Gelincir matahari itu kapan? Yaitu setelah matahari condong sedikit. Nah, jadi caranya gini diantaranya. Kalau kita berdiri di tengah-tengah atau di yang kena sinar matahari ya. Kalau kita berdiri yang ada sinar matahari, kita pengen nyoba depan rumah. Kalau kita berdiri nggak ada bayangan, itu berarti matahari sedang di tengah tuh, pas. Ya,
Tapi kalau tiba-tiba ada bayangan sedikit, nah itu berarti matahari udah condong. Nah, ketika itu mulai saat itu udah tidak boleh lagi bersiwak ya bagi orang yang berpuasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Ternyata di sini dibedakan juga, ya, dibedakan, maksudnya dibedakan bagi orang yang berpuasanya, bukan wajib sunnahnya, bukan. Kalau puasa wajib sunnahnya mah sama, dibedakannya gini, dia sahur apa enggak, gitu. Dia sahur apa enggak? Kalau dia termasuk orang yang sahur, ya. Kalau dia termasuk orang yang sahur, itu dimakruhkannya, maksudnya dilarang, enggak boleh makruh hukumnya, itu setelah gelincir. Setelah tadi matahari condong, kalau dia sahur. Tapi kalau dia enggak sahur ya, bukan dia enggak gosok gigi, dia enggak sahur, dia bablas, ya. Dia bablas, nggak sahur, puasa wajib ataupun puasa sunnah, maka pada saat itu di awal siang sekali, di awal siang berarti pas matahari terbit ya, awal siang. Nah itu udah mulai ketika itu, kalau pas azan subuh udah dibilang awal siang belum? Belum ya. Jadi awal siang itu pas matahari terbit atau syuruk. Nah itu udah mulai di situ dia udah nggak boleh sikat gigi. Ya, buat orang yang nggak sahur. Gitu. Paham ya dibedainnya ya? Bukan masalah hukum puasanya. Kalau hukum puasanya mah sama, baik puasa yang wajib ataupun puasa yang sunnah. Nah buat orangnya, kalau orang itu sahur, maka dia nggak boleh lagi bersiwak atau sikat gigi setelah matahari condong, ya, sampai maghrib. Nah, itu udah nggak boleh. Tapi kalau dia nggak sahur, kebablasan sahurnya lewat azan subuh, maka dari mulai syuruk matahari atau matahari terbit, mulai saat itu dia udah nggak boleh gosok gigi. Ya, mulai saat itu dia udah nggak boleh gosok gigi. Itu. Udah nggak boleh. Gimana? Paham? Karena kalau orang yang sahur, perubahan baunya itu ya nanti pas matahari condong. Itu udah mulai pas perubahan baunya. Kalau orang yang nggak sahur, itu dari pagi udah apa? Udah bau naga. Itu udah bau mulutnya. Ya. Karena dia nggak sahur kan? Berarti kan kalau dia nggak sahur, itu bau mulut dia pada saat dia tidur, ya kan? Pada saat dia tidur terus azan subuh, dia bablas nggak sahur, dia baru bangun. Nah, coba kalau orang yang sahur kan nggak. Kalau orang yang sahur kan ketika dia bangun, ada bau mulut terus dia isi, dia makan, udah hilang kan? Kecampur sama makanan yang dia makan kan? Atau minuman, gitu. Nah itu dia. Paham ya? Jadi kalau untuk hukum puasanya nggak dibedain, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Sedangkan untuk orang yang sahur dan tidak sahur itu dibedain. Kalau untuk orang yang sahur udah nggak boleh lagi bersiwak atau sikat gigi setelah matahari condong atau setelah azan zuhur ya. Nah itu udah nggak boleh. Sedangkan untuk mereka yang tidak sahur, dari pagi suruk matahari atau terbit matahari udah nggak boleh bersiwak atau gosok
gigi itu udah nggak boleh. Ya udah nggak boleh. Maksudnya sunnah ya, Pak? Makruh ya? Iya makruh, masuknya ke makruh di situ. Gitu ya. Alasannya karena di situ dia menghilangkan seolah-olah itu bau minyak misik, ya. Iya buat di akhirat nanti, di akhirat gitu ya. Tetap aja di dunia mah. Kalau di dunia mah tetap aja bau naga. Kalau sampai berdarah tuh pakai gimana tuh? Ya. Gigi sampai ada berdarah gitu. Terus Nah itu nggak apa-apa, Pak. maksudnya nggak apa-apa gimana? Puasanya. Oh buat orang yang berpuasa nggak apa-apa, asal jangan ketelen darahnya atau airnya. Kalau ketelen ya batal. Mental. Kalau samanya masih baunya puasa tuh pengen surga. Gitu ya. Jadi kalau itu nanti buat di akhirat tetap, ya kalau di dunia mah tetap aja bau-bau juga. Makanya makruh gitu ya. Makruh buat orang yang sahur sikat gigi setelah zuhur. Makruh sikat gigi untuk orang yang tidak sahur di awal pagi pas suruk matahari atau terbit matahari. Itu udah nggak boleh dia. Paham ya? Kalau puasanya sama aja, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Terus berikutnya ada 3 kondisi di mana bersiwak atau sikat gigi pada saat itu. Di 3 kondisi ini sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan. Yang pertama, ketika mulut sudah nggak bau wangi, berarti baunya nggak enak, ya. Atau bisa juga